Halo guys, selamat malam. Kita jumpa lagi. Saat ini saya akan membahas tentang soal-soal ya, yang berkaitan tentang geografi, khususnya nanti ada soal hitungan. Tapi sebelum itu kita coba soal yang teori terlebih dahulu ya. Di nomor 4 sini perhatikan peta, komponen peta yang ditunjukkan oleh tanda panah ya. Tanda panahnya ada di sini nih, tanda panah merah nih. Nah, kira-kira di sini menunjukkan apa, teman-teman? Nah, kalau ada di paling ujung sebelah kanan, di kiri ya itu ya, kiri kalian itu namanya adalah legenda ya, legenda peta. Yang paling bawah terus ada kode-kode gambar-gambar, nah itu pasti legenda. Nah, kalau skala itu biasanya ada angka-angkanya, 1 banding atau pakai garis juga bisa. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, peta kecil yang ada pada peta berikut ini diberi tanda panah. Nah, tanda panahnya di sini ya. Nah, ini namanya apa? Nah, kalau peta kecil yang ada di bagian ujung ya, itu disebut dengan inset. Ya, itu namanya inset. Oke, jawabannya yang C. Nah, sekarang kita akan mencoba soal hitung-hitungan, khususnya di nomor, nah seperti ini nih, menghitung jarak peta ya. Teman-teman harus ketahui dulu untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus JP. JP posisinya di atas, lalu S dikali JS ya. Kamu buat segitiganya seperti gambarnya ini ya. Intinya skala sama jarak sebenarnya S sama JS itu posisinya di bawah, yang di atas posisinya JP ya. Jadi di soal ini ada jarak sebenarnya kota A dan kota B 12 km. Terus skalanya 1:300.000. Jadi CS-nya sudah tahu, sama skalanya sudah tahu. Berarti yang belum tahu apa? Yang belum tahu adalah JP-nya ya. Duh, mana ini? Nih. Jadi yang belum diketahui JP-nya yang ditanya. Nah, berarti kalau kita mau nyari JP, rumus JP apa teman-teman? Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Tinggal ditutup, JP-nya ditutup, oh tinggal dibaca skala kali jarak sebenarnya, gitu ya. Nah, skalanya berapa? Nah, hati-hati ya nulisnya. Ini kan pakai 1 banding ya, 1 per. Bandingnya ditulis pakai per. 300.000 dikali jarak sebenarnya berapa? 12 km. Hati-hati. Jangan lupa kilometer harus diubah ke sentimeter ya. Jadi bukan lagi 12 km tapi 12 tambah nolnya 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, ini boleh dicoret nolnya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, artinya sekarang hitungannya tinggal kita bagi saja. Atasnya 12 dibagi 3. Berapa 12 bagi 3? Hasilnya 4. 4 apa? Sentimeter. Ya, jawabannya di sini adalah 4 sentimeter. Seperti itu ya. Bisa ya? Jadi jangan lupa kilometernya ubah dulu ke sentimeter. Nah, kita contoh soal lagi ya. Nah, di sini ada jarak kota A dan kota B di peta itu 5 cm. Oh, berarti kita tahu itu namanya jarak peta 5 cm. Tulis dulu. Terus apalagi yang diketahui? Ada skalanya. Skalanya berapa? 1:100.000. Nah, JP tahu, skala tahu. Berarti yang belum tahu apa? Yang belum diketahui adalah jarak sebenarnya, JS-nya ya. Berarti kalau kita lihat di rumusnya tadi, kita tutup JS-nya ya, kita tutup JS-nya sini. Oh, berarti rumusnya apa sekarang? JP ini tandanya kan atas bawah, artinya dibagi JP dibagi S ya. Di jarak peta dibagi skala ya. Kita tulis di sebelahnya ya. Jarak petanya berapa tadi? 5 cm dibagi. Nah, ini pakai tandanya per ya. Tapi kalau di sini kita pakai tanda bagi saja, dibalik.
Skalanya yang tadinya pakai tanda bagi, pakainya tanda per, ya, 1/100.000. Nah seperti ini ya, jadi tanda bagi diubah jadi tanda per diubah jadi tanda bagi, jadi bolak-balik. Nah selanjutnya kita ubah dulu ya, jangan lupa karena ini pembagian, kita harus ubah jadi perkalian. Berarti nanti di sini 5 cm. Ah ini jangan lupa ditukar juga ya posisinya. Kalau tandanya dari bagi diubah jadi kali ya, maka pecahan ini harus ditukar posisinya. Tadinya 1/100.000 berubah jadi 100.000 per 1 ya. Tinggal kita kali saja. 5 kali 100.000 berarti hasilnya adalah 500.000 cm. Nah tinggal dijadikan kilometer. Kalau jadikan kilometer, ingat ya, sentimeter ke kilometer tangganya naik 5, artinya nolnya boleh diambil 5, berarti tinggal sisa 5 kilometer. Seperti itu, mudah kan? Oke, nanti kamu bisa ulang lagi videonya untuk mempelajari soal-soal yang lainnya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang, nah ini yang sering muncul juga, membandingkan dua peta yang berbeda ya. Di sini ada peta 1 dan peta 2 ya. Kita anggap peta 1 ini jaraknya yang pertama adalah 4 cm ya, atau peta A, PA. Sedangkan skalanya 1/240.000. Nah peta B itu jaraknya di peta 6 cm. Nah berapa skalanya? Nah teman-teman ingat ya rumusnya ya. Rumusnya adalah, nah kita tulis dulu peta A per, nah ini bukan skala A tapi dibalik, yang ditulis skala B ya, PA per SB. Nah berarti yang satunya juga sama kebalikannya, peta B per, nah ini dibalik skala A. Seperti itu ya. Kita masukkan angkanya, peta A berapa nilainya? 4 cm. Per skala B nya berapa? Belum tahu, tulis saja. Peta B berapa jaraknya? 6 cm. Per berapa? Skala B nya, skala A nya berapa? Di sini yang kita tulis angkanya 240.000 saja ya. 240.000. Oke, kita pindah ke samping ya. Kita pindahkan ke samping. Nah jadi ini kita kalikan silang seperti biasa ya, artinya 4 cm kali 240.000 sama dengan 6 cm dikali skala B nya ya, skala B nya. Nah ini boleh dipindah ruas ya, karena kita mau nyari skala B nya, 6 cm nya dipindah ke kiri, artinya dari perkalian diubah ke pembagian. 4 cm kali 240.000 per 6 cm. Oke, tinggal kita coret aja ya. Coret 24 bagi 6 itu hasilnya adalah 4. 4 kali 4 berapa hasilnya? Nah, skala B nya berarti 4 kali 4 itu 16 ya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti skala yang B itu adalah 1/160.000. Maka jawabannya adalah yang B. Nah seperti itu. Teman-teman juga bisa kerjakan ya nanti ya soal yang ini. Saya kasih soal untuk kalian. Rumusnya juga sama. Ya kita anggap ini sebagai peta A. Ini skala A. Ini peta B. Ini skala B-nya. Ya, berarti rumusnya peta A per skala B sama dengan peta B per skala A. Masukin ya angkanya sendiri ya. Petanya berapa?
5 cm per skala B-nya sudah tahu ya ini ya, 250.000. Peta B-nya 10 cm, skala A-nya berapa? Belum diketahui. Ini tinggal kamu hitung kayak tadi. Nanti kalau sudah hasilnya tahu, komen ya di bawah ya. Ini juga boleh dikerjakan soal nomor 4 ini, berapa hasilnya, jaraknya, jarak sebenarnya boleh dihitung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peta kontur ya, peta kontur di sini. Nah, saya akan berikan contoh di soal nomor 16 yang ada di sini saja. Jadi ini ada gambar peta kontur. Kalau teman-teman lihat, yang paling bawah sini angkanya 100, yang paling ujung sini nilainya 300. Berarti yang paling rendah ketinggiannya, yang paling kecil angkanya ya, ini paling rendah 100. Kemudian di sini berapa? 125. Ini di sini selanjutnya 150. Nah, otomatis kita harus cari dulu yang namanya kontur intervalnya. Ya, kontur intervalnya berapa teman-teman? Nah, tinggal kita lihat saja kontur paling luarnya berapa tadi ketinggiannya? 100. Kontur sebelahnya ya, yang sebelahnya itu berapa? 125. Ya, berarti kita selisihkan saja dua garis kontur terdekat itu. Diselisihkan tuh berarti dikurang. 125 meter dikurangi 100 meter. Berarti berapa teman-teman kontur intervalnya? Berarti kontur intervalnya 25 meter ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kontur intervalnya adalah 25 meter, pertanyaannya adalah mencari skalanya. Skala itu berarti S, skala rumusnya adalah, ingat ya, kontur interval CI tinggal kita kalikan 2000 ya. Kontur intervalnya berapa tadi? 25 dikali 2000 ya. 25 kali 2 hasilnya 50, tinggal tambah nolnya 3. Berarti jawabannya skalanya adalah 1:50.000. Seperti itu ya, simpel kan sebenarnya ya. Nanti kalian belajar lagi ya dari soal-soal yang kemarin untuk daily test, itu bisa dipelajari lagi ya, soal saya kirim itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mengerjakan nomor 6 di sini ya. Gambar di bawah ini ada contoh peta topografi. Nah, kalau kalian lihat ini sudah diketahui skalanya. Skalanya 1:5000. Skalanya 1:5000. Oke. Berarti kalau skalanya diketahui, ya tadi kan rumus skala adalah kontur interval dikali 2000. Nah, berarti yang belum tahu apa? Yang belum tahu adalah kontur intervalnya. Kita cari dulu. Gimana caranya? Ya, pindahkan aja 2000-nya ke sebelah kiri. Berarti dari perkalian diubah jadi pembagian. Artinya kontur intervalnya tadi, cari kontur interval ya, sama dengan skalanya tadi 5000 ya, per dibagi 2000. Nolnya coret 3, bisa 5 bagi 2 hasilnya berapa? 2,5 meter. Jadi di sini kontur intervalnya adalah 2,5 meter. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya. Tinggal kita lihat, ini kan di sini sudah angka ketinggiannya 200 meter. Jadi setiap kontur ini satu garis luar dengan garis di dalamnya itu jaraknya ditambah 2,5, tambah 2,5, tambah 2,5, tambah 2,5. Jadi kan ada 3 kali ya ini ya lompatannya ya. Jadi 2,5 dikali 3 ya, 2,5 kali 3 hasilnya 7,5. Nah, tinggal kamu tambahkan dengan ketinggian awalnya 200. Jadi ketinggiannya berapa di titik X itu? 207,5 meter. Seperti itu ya.
Terima kasih. Selamat belajar.